kali akhirnya kita bisa berbincang lagi seputar topik yang sangat menarik ya Kak Liva ya, tentang Mhm. explore yourself, tips tampil percaya diri di depan publik dan audiens. Um, kita masih ingat terakhir kita ngobrol itu sekitar tahun 2022 kalau nggak salah, atau Iya, iya. 2021, itu udah lama banget ya. Kayaknya 2022 kali ya, Kak? Kayaknya. 2022 udah lama banget sih. Oke, by the way, apa kabar nih Kak Alifa? Gimana nih keadaan di Turki? Gimana kuliahnya? Gimana pekerjaannya di sana? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah di Turki juga lagi musim panas, jadi siangnya panjang. Ini aja masih nunggu asar 1 jaman lagi lah kurang lebih. Jadi masih zuhur. Nah, jadi kalau misalnya sama lah kayak Indo ya, kayaknya lagi panas-panasnya gitu ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat, kuliahnya juga lancar. Lagi mau persiapan buat magang dan lain-lain juga, jadi mohon doanya ya. Kakak gimana di sana di Indo? Oke, sehat sih, tapi di sini lagi kadang-kadang malam hujan, pagi panas, gitu-gitu sih. Lagi musim pancaroba sih. Oke, Kak Alifa, mungkin ini mm, karena ada beberapa audiens yang request tentang topik ini, Heeh. tentang SEO, karena banyak yang curious atau banyak yang penasaran sih. Gimana sih caranya mengeksplorasi atau eksplorasi itu, gimana? Atau apa itu mengeksplor diri dan bagaimana caranya? Gitu. Gimana? Oke, sebelumnya Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman yang di rumah atau lagi di luar atau di Indonesia maupun Turki atau dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan kita dan selalu semangat. Amin. Jadi teman-teman hari ini Alhamdulillah dengan senang hati banget nih bisa jumpa lagi sama Kak Fadil buat sharing-sharing bareng gitu ya. Buat sharing ketemu sama teman-teman juga. Alifa juga udah lama nih nggak nge-live, jadi kayaknya udah lama nggak ketemu teman-teman juga. Alhamdulillah banget. Hari ini kayaknya kita bakal seru-seruan buat ngebahas topik tentang explore diri gitu ya. Dan bagaimana caranya untuk bisa pede nih gitu kan di depan umum gitu kan atau audiens. Nah, karena mungkin emang sebelum kita mulai pembincangan ini, kita juga harus tahu ya, sepenting apa sih gitu kan tentang mengeksplor diri gitu kan, atau sepenting apa sih kita tampil percaya diri di depan umum kayak gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak cuman buat kita sekolah, buat kita kerja ataupun kuliah tentang eksplor diri dan juga percaya diri gitu Kak. Jadi sebenarnya eh, kita juga harus tahu gitu, kenapa ya kita sebagai manusia itu harus bisa mengeksplor diri, upgrade diri gitu ya, terus menerus gitu ya, supaya makin meningkat nih kualitas kita, supaya makin seru nih kita bisa mengenal diri kita lebih jauh juga kayak gitu. Dan kenapa kayak gitu kan? Nah, jadi mengeksplor diri itu sebenarnya kita lebih ke proses aktif untuk mengenal diri kita tuh siapa, terus juga melibatkan diri kita terhadap pikiran kita, perasaan kita, atau sesuatu yang mungkin kita yakinin, biar kita juga tahu nih kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, minat kita apa, tentang kehidupan kita sendiri sebenarnya. Jadi seharusnya interest dong gitu kan. Seharusnya tertarik dong sama diri kita sendiri gitu kan. Gimana orang lain tertarik sama kita kalau misalnya kita sendiri belum tertarik sama diri kita sendiri. Jadi penting banget untuk menghargai dan tertarik sama diri kita sendiri gitu kan. Mengenal diri sendiri. Nah, gimana caranya untuk mengeksplor diri atau mengembangkan diri lah ya bahasa Indonesianya berarti ya. Mengenal diri lebih jauh. Sebenarnya banyak banget teman-teman cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengeksplor diri, seperti mungkin kayak refleksi diri gitu ya, atau jurnal Kak. Ternyata jurnal tuh juga bisa membantu kita untuk mengenal diri lebih jauh. Mungkin kayak misalnya Alifa dulu suka banget sih nulis jurnal segala macam, tapi emang akhir-akhir ini agak jarang. Tapi ternyata pas saat-saat kita lagi kayak kok ngestak ya, atau kok kayak ada yang kurang ya, kayak galau ya gitu kan. Oh ternyata salah satunya nulis jurnal itu tuh ngebantu banget buat kita explore diri, buat kita ngenalin nih perasaan kita sekarang apa gitu kan. Kayak buat ngenalin kayak
kenapa ya? Ini ada apa nih sama diri kita gitu kan? Yang baru atau segala macam. Nah, jadi selain kita bisa explore diri lewat jurnal, kita mengembangkan diri sama keterampilan baru, nah kita tuh bakal bisa mengeksplor diri dengan keterampilan baru, ilmu baru, itu ya lewat jurnal tadi. Jadi kita tahu kan, oh ternyata kita nih yang kita rasain sekarang ini nih. Oh kelebihan kekurangan kita ini. Oh ternyata kita akhir-akhir ini ada hobi baru ya gitu kan. Ada kesukaan baru ya gitu. Ada keterampilan baru ya yang bisa kita cari tahu kayak gitu. Nah jadi itu penting banget. Dan sebenarnya itu emang agak sulit ya mungkin untuk beberapa orang untuk mengeksplor diri. Gak gampang keluar dari zona nyaman. Alifah pun begitu. Tapi teman-teman ternyata kayak ada tips nih buat kita membantu supaya kita lebih mudah untuk eksplor diri. Apa itu? Kayak misalnya mungkin teman-teman hobi baca buku. Terus teman-teman hobi ikut kursus, seminar, webinar, atau juga tiba-tiba teman-teman cari aja hobi baru, wawasan baru. Ntar lama-lama kayak, oh ternyata ada bakat terpendam nih katanya gitu ya kan. Itu suka kayak gitu. Suka Biasanya sih, misalnya kalau kita hmm, ikut webinar atau seminar gitu, maksudnya kadang-kadang diri kita ini bakalan terpacu sendiri kan untuk mengeksplor diri itu kan. benar-benar. Karena biasanya kita baru ngeh tuh kalau misalnya udah explore diri tiba-tiba suka bisa oh ternyata bisa ya gitu ternyata hal barunya juga seru ya ternyata kita punya hobi baru hobi yang mungkin kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu tapi karena kita udah nyoba jadi kayak tahu oh ternyata kita punya bakat ya di sini kayak gitu nggak di situ-situ aja ternyata kita tuh bisa maju punya perkembangan tanpa harus kita sadarin kayak gitu kan oke jadi selain itu juga emang PR kita itu kayaknya kalau mengeksplor diri tuh ya itu keluar dari zona nyaman balik lagi buat PR kita bersama. Nah, Alifa juga kadang ngestak gara-gara itu ya mungkin ya. Tanpa sadar tuh, oh Alifa kayaknya ngestak karena ini kali ya, karena Alifanya sendiri masih kayak udah ke bawah zona nyaman atau kayak oh itu aja deh itu aja gitu kan lupa kalau ternyata kita masih banyak hal-hal baru yang harus kita cobain supaya kita tahu oh mungkin di tempat lain ada yang kita tuh expert di bidang itu juga gitu loh. Nah, selain itu apalagi nih alat bantu yang bisa kita gunakan? Kayak misalnya mungkin teman-teman ada yang suka MBTI, terus teman-teman Ya. ada yang suka kayak tes Stephen, Alifa juga lagi pelajarin baru-baru tahu juga dari teman Alifa. Terus kayak misalnya pokoknya yang berkaitan dengan perkenalan sama diri sendiri gitu, yang tes-tes yang kelihatannya seru-seruan, tapi itu bisa jadi bikin kita jadi kenalin diri kita sendiri lebih jauh. Nah, itu seru banget kan teman-teman. Jadi kayak kita interest sama diri kita sendiri, kita tertarik sama diri kita sendiri, kita menghargai dan mengenal lebih jauh diri kita sendiri, akhirnya ya orang lain pun akan melakukan hal yang sama kepada kita insya Allah kayak gitu. Jadi selain untuk kita tahu potensi kita, bakat kita lebih jauh, itu juga penting banget untuk pengembangan jati diri kita sendiri gitu loh. Jadi dan itu sebenarnya nanti efeknya bukan ke diri kita sendiri aja. Insya Allah tuh kita bakal bisa berkembang. Nggak cuma buat diri kita sendiri lebih baik, tapi juga mungkin bisa jadi ilmu yang kita punya, atau dari hobi yang kita suka, atau hal-hal baru yang tadi kita coba, mungkin bisa jadi hal positif buat lingkungan kita. Kayak seperti membuka lowongan pekerjaan baru mungkin untuk orang lain, atau kita pun bisa membagikan ilmu dan hobi baru ke orang lain gitu kan, efeknya banyak gitu. Jadi gak cuman buat diri sendiri tapi juga untuk orang lain kebaikannya teman-teman. Nah, selain itu apa ya? Selain itu, mengeksplor diri itu juga dengan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi kayak mengurangi mental illness tuh ya kalau anak zaman sekarang. Jadi kalau Wellness misalnya atau mental health gitu. iya, kan biasanya kita biasa lah ya, anak muda suka kayak banyak banget nih yang di otak, banyak banget overthinkingnya, banyak banget. Apalagi sekarang banyak mendengar istilah-istilah generasi sekarang itu generasi sandwich kan, generasi mudah Iya, patah gitu. iya. Jadi kayak berasa tuh beban itu banyak gitu ya, urusannya tuh banyak gitu ngalahin orang tua kita gitu kan zaman dulu. Ya nggak apa-apa, itu emang valid juga perasaan kita, jadi nggak masalah gitu. Harus kita akui perasaan kita kayak
capek, lumayan banyak struggle dan lain sebagainya, itu nggak, itu valid semua perasaan itu. Jadi nggak apa-apa banget untuk kita rasain. Nah, dengan cara kita mengeksplor diri, mengenal diri lebih jauh, nggak cuman soal bakat minat, nggak cuman soal kelebihan dan lain-lain, sebenarnya dari situ kita juga bisa mengobati inner child kita atau masalah-masalah mental kita tanpa kita sadari. Itu yang Alifa lakuin juga. Misalnya, Alifa pribadi juga lagi struggle berapa tahun kebelakangan ini, sebenarnya lagi tidak baik-baik saja juga sebenarnya gitu ya. Tapi dengan cara kita pelan-pelan mengenal diri kita lebih jauh, diri kita yang sekarang ini kenapa dan lain sebagainya lewat jurnal tadi, lewat sharing tadi, lewat mengenal hal baru tadi, lewat MBTI tadi mungkin gitu kan. Atau kepribadian-kepribadian ilmu yang lain, nah itu juga sangat membantu kita untuk apa? Mengenal diri kita sendiri agar saat kita punya permasalahan apapun, itu kita mulai tahu cara cari solusi yang tepat buat kita tuh apa. Nah, karena biasanya yang sulit buat kita itu karena masalahnya itu cuma di otak, nggak selesai-selesai gitu kan. Kita ngerasa kayaknya ini cocok deh, coba-coba gitu kan. Nah, padahal ternyata dengan cara-cara kayak gitu, itu sangat ngebantu banget buat kita menyelesaikan persoalan dengan tepat dan benar. Mungkin Yes. nggak 100% langsung benar gitu ya, langsung dapet gitu. Cara metode yang pas buat kita mungkin nggak langsung, tapi berangsur-angsur tuh sangat ngaruh gitu loh buat diri kita. Untuk karena kita udah kenalin diri kita ya, jadi kita lebih tahu, oh cara ngadepin diri kita kalau lagi kayak gini tuh kayak gini loh, gitu. Jadi lebih pas aja kayak gitu, memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan efisien juga, teman-teman. Seperti itu. Selain itu apalagi? Dan itu bakal ngaruh teman-teman. Nggak cuma ke diri kita sendiri, tadi yang Alifa bilang, ngaruh ke lingkungan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengeksplor diri lebih baik, sudah belajar mengupgrade diri dengan baik, dan juga sudah mengembangkan diri pelan-pelan lebih baik, insya Allah. Di situ bakal juga ngaruh ke hubungan kita dengan sesama kita. Entah itu Yes. dengan orang tua, entah itu dengan teman, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman bisnis mungkin nanti gitu kan. Atau lain sebagainya itu ngaruh banget teman-teman. Karena saat kita udah memperbaiki diri kita, udah memperbaiki jati diri kita, udah upgrade, explore diri kita, mengenal diri kita lebih jauh. Jadi persoalan permasalahan yang ada di diri kita maupun antar kita sama orang lain itu bisa berkurang gitu kan, bisa meminimalisir dan itu bisa lebih mudah juga kita mengenal orang lain, mengerti orang lain, memahami orang lain. Jadi nggak cuman kita doang yang pengen di ngertiin teman-teman, kita juga harus belajar menghargai orang lain, kita harus belajar untuk memahami orang lain, sehingga orang lain pun juga akan belajar untuk memahami kita, mengerti kita, dan menghargai kita. Seperti itu. Sepenting Jadi itu untuk eksplor diri. penting itu buat mengeksplor diri ya. Tapi ada juga Kak Lipa, jadi mungkin dia ingin mengeksplor diri dia atau mengenal jati diri dia, tapi dia mendapatkan struggle yang sangat luar biasa di hidup dia, mendapatkan struggle yang memang kadang dia nggak bisa berbagi nih ke sesama. Itu menurut Kak Alifa tuh cara mengatasinya gimana sih? Oke, jadi ini konteksnya kayak agak susah ya untuk memperbaiki hubungan baik dengan orang lain gitu ya. Iya. Hmm, mungkin bisa jadi nih, teman-teman ya. Soalnya kalau Alifa pribadi sekarang mikirnya nggak, kalau Alifa pribadi terapin ke diri Alifa, misalnya kita punya masalah sama orang lain atau kita beda pendapat nih sama orang lain, Alifa nggak fokus ke kayak, wah aku sama dia beda nih gitu kan, nggak sama nih, nggak sefrekuensi, nggak langsung kayak gitu. Tapi kita mikir, oh bisa jadi kita cari tahu dulu nih maksud dia apa gitu kan, kenapa bisa beda gitu kan, latar belakangnya apa gitu kan, kita harus tahu juga gitu. Saat kita udah tahu alasannya, udah mengenal lebih dekat gitu kan, tahu oh POV dari orang ini nih gitu kan, POV dari saya ini gitu, ya wajar dong nggak sama gitu kan dengan latar belakang kita, dengan pengalaman kita yang berbeda. Jadi it's okay, nggak harus semuanya itu sama. Toh juga pelangi indah karena beda warna kan. Nah sama, Allah ciptain kita beda-beda ya untuk ditapin gitu. Jadi justru indahnya ya di situ, saling kenal, saling em, apa namanya, menghargai satu sama lain, memahami. Nah
Mungkin kenapa kita agak sulit karena kita belum belajar untuk membuka diri untuk memahami orang lain. Nah, nanti mungkin insya Allah kalau ke depannya kita lebih belajar untuk memahami orang lain, lama-lama ntar juga kita bakal lebih mudah untuk bisa memperbaiki silaturahim kita sama orang lain kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah baikin pelan-pelan gitu kan, komunikasi diri kita sama diri sendiri, nanti lama-lama komunikasi sama orang lain juga bakal lebih better gitu. Insya Allah. Nah, BTW kelanjutan yang tadi juga itu sebenarnya bisa untuk motivasi diri juga, untuk produktivitas kita. Jadi selain kita mengupgrade diri tadi dengan cara explore diri, akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah belajar untuk produktif. Bener nggak sih, Kak? Iya, benar sih. Ya, Jadi makanya itu sangat penting untuk mengekspor diri kita sih. Terkadang di anak muda khususnya sedang gencar-gencarnya nih mereka mengikuti tes minat bakat, tes mengenal diri dia sendiri. Dia sih fokus kemana sih atau bakatnya kemana sih? Nah, ini relate juga sih sama pertanyaan kita yang selanjutnya. Bagaimana sih menurut Kak Alifa nih? Bagaimana cara mengenal dan mengembangkan bakat yang kita miliki? Karena kan di beberapa kalangan anak muda khususnya dia nggak kenal bakat dia. Dia punya bakat tapi dia nggak bisa mengenal atau nggak bisa menggali bakat dia apa tuh. Nah ini adalah big problem sekarang nih. benar banget. Jadi emang ternyata nggak cukup ya explore diri, mengenal diri itu ternyata nggak cukup di situ doang ya. Bener, karena kayaknya sama deh, Kak. Soalnya pas kayak Alifa nih misalnya. Udah coba-coba nih hal baru, udah explore diri, udah mulai mengenal diri lebih jauh yang sekarang kayak gimana gitu, yang kita butuhin sekarang tuh apa. Tapi emang ngestaknya tuh yang bikin ngestak karena kita lupa untuk cara menggali dan mengembangkan gitu kan. Mengenal jadi kita tuh apa gitu kan. Jadi cuman kayak sebatas semua dicoba, suka, tapi nggak ada yang ditekunin gitu kan. Atau nggak ada yang bener-bener kita kembangin gitu kan. Kan sayang ya, sebenarnya nggak masalah. Untuk hobi-hobi aja juga nggak masalah. Yang penting kan positif ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya sayang aja gitu kalau kita emang punya bakat yang lebih gitu di sesuatu bidang, tapi kita nggak tekunin, padahal itu juga berefek baik buat diri kita dan mungkin untuk orang lain juga gitu kan. Why not gitu kan, Hmm, kenapa kita nggak coba untuk ngembangin. Nah, salah satu cara untuk mengenali dan mengembangi bakat juga itu mungkin personal growth ya. Jadi bakat seperti kayak nggak gampang sih Kak, soalnya itu tuh kayaknya harus dipupuk terus-terus gitu loh Kak. Semangatnya, motivasinya. Karena angin-anginan, kebiasaan kayak Alfa pun mungkin angin-anginan gitu ya. Mungkin apa sih kayak kemudian ya kalau kita bilangnya kayak ya, kemudian kayak gitu. gini. Mm-mm, Dia suka ini, biasanya ganti ini. Dia nggak fokus ke satu bidang saja dia. Jadi benar. kalau misalnya dia suka ini, misalnya dia suka itu ya nanti tiba-tiba digalau loh. Aku di mana sih? Bakat aku di mana? Nah, bisa-bisa dia bingung sendiri gitu. Benar. Nah, makanya itulah pentingnya tadi mengenali bakat kita. Nah, dengan gimana caranya gitu kan? Untuk mengenalin bakat kita tuh gimana, teman-teman? Nah, teman-teman bisa buat refleksi diri lagi, balik, observasi diri kita. Karena emang ternyata tuh susah ya, emang benar. Kayak tak kenal maka tak sayang gitu. Kayak jadi gimana kita mau nyayangin diri kita, gimana kita mau mengeksplor, membuat diri kita lebih apa ya, kayak self love ya, kayak cintain diri kita kalau kita tuh belum benar-benar kenal gitu loh, yang ada galau tadi kan. Nah, jadi emang penting banget observasi diri kita. Nah, observasi itu sangat membantu kita agar tidak larut, agar memudahkan kita juga untuk apa namanya, nggak menyulitkan diri lah gitu ya. Jadi nggak kesulitan nih untuk membuat kayak daftar pencapaian kita. Jadi kayak misalnya kita tuh punya planning teman-teman sebenarnya. Kita tuh punya impian, punya cita-cita gitu kan. Tapi yang membuat kita stuck, kesulitan, ya tadi karena kita belum tahu bakat kita di mana. Coba bayangin kalau misalnya nih kita sekolah di tempat yang kita suka, di jurusan yang kita suka gitu kan. Atau nggak harus sekolah deh, kita pelajarin yang kita suka gitu kan. Apalagi tambah di tempat yang kita suka gitu kan. Pasti sesusah apapun pelajarannya, saat nanti ujian atau apapun, tetap aja itu jadi big why yang untuk pertahanan kita tetap belajar. Kenapa? Karena kita suka gitu. Kan
karena kita udah timbul bakat di situ, suka di situ gitu, minat di situ. Tapi kalau misalnya kita ngerjain sesuatu sesimpel apapun, kalau nggak suka emang berat, sulit tadi, kecuali dipaksakan ya. Iya, kecuali dipaksakan diri gitu. Nah, tapi jadi penting juga nih buat kita, bukan berarti mentang-mentang kita suka, mentang-mentang kita punya bakat, kayak ya udahlah ya, jalanin aja. Ya enggak, ternyata emang harus maksain diri juga ya. Allahumma paksakan tuh yang penting ternyata. Di semua kebaikan tuh emang Allahumma paksakan tuh berguna banget gitu. Karena kalau cuman modal niat emang agak susah sih kita ya. Jadi dengan cara kita mengeksplor hal baru, terus keluar dari zona nyaman, dan mungkin kayak misalnya sesimpel nih, kita workshop tadi, ikut training tadi gitu kan, atau kursus tadi, terus misalnya kita tiba-tiba dengan hobi aja deh olahraga, teman-teman hobi seni gitu kan, hobi literasi, baca buku gitu kan, atau punya keterampilan yang emang nggak biasa orang punya, teman-teman gali, itu tuh bisa jadi sesuatu yang besar gitu kan, apalagi kalau udah dapet feedback balik dari orang. Misalnya, bukan berarti kita ini ya haus validasi ya, itu beda. Beda hal dengan kita emang melakukan sesuatu supaya orang melihat kita sama, memang kita suka dan kita dapat support dari orang. Nah, feedback di sini, umpan balik di sini bukan untuk cari validasi, teman-teman, tapi untuk menjadi support system. Nah, jadi support system juga perlu, penting banget. Kayak misalnya kita sebagai anak itu sangat butuh support system orang tua, keluarga yang bisa dukung kita untuk maju di bidang itu misalnya gitu kan, karena emang ternyata selama Liva ngajar juga, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bagus itu eh, didikannya bukan karena diri dia doang yang hebat gitu, tapi dorongan bantuan dari orang tuanya, support doa dari orang tuanya, gurunya, keluarganya, lingkungannya, teman-temannya itu ngaruh banget. Nah, itulah pentingnya, ya ampun pentingnya lingkungan gitu ya, yang sportif itu ya itu gitu. Karena ternyata sangat-sangat alhamdulillah gitu ya kalau misalnya kita punya keluarga, punya teman, punya sahabat yang bisa support kita dalam kebaikan, bantuin kita untuk lebih baik lagi, better together tadi, itu tuh Masya Allah seberharga itu gitu. Ternyata. Jadi dipegang erat-erat ya teman-teman ya, kalau kita masih punya keluarga, masih punya orang tua, masih punya teman guru yang mau untuk bantuin kita, support kita, doain kita ya, minta terus gitu ya. Semoga Allah buat kita dikelilingin orang-orang baik gitu ya. Alifa juga banyak terinspirasi sama teman-teman yang alhamdulillah mereka Masya Allah gitu ya, mungkin dapat parenting yang baik dari orang tuanya, terus lingkungan yang baik. Pas Alifa ngajar juga pas nengok, oh ternyata anak yang kayak gini hasilnya seperti ini ya. Oh ternyata yang anaknya dididiknya seperti ini, akhirnya anaknya seperti ini juga. Jadi di situ kita bisa belajar ya teman-teman dari lingkungan, dari orang lain, kita bisa ambil baiknya gitu ya. Dan saat nanti kita mungkin tahu ada kekurangan di situ ya berarti kedepannya jadi PR buat kita untuk memperbaiki dan semoga bisa jadi pelajaran berharga buat kita. Kayak gitu. Jadi sangat ngaruh banget itu kenapa Alifa sangat selalu suka bilang jangan pernah menyepelekan hal kecil. Mungkin buat kita kecil, tapi buat orang lain itu besar. Seperti mungkin saat ini kita senyum doang gitu ya, ketemu semua orang di jalan kayak senyum doang, sapa doang gitu, sebagai menghargai gitu ya misalnya. Ya mungkin buat kita sepele kayak gitu, tapi kita nggak tahu orang lain itu lagi menghadapi ujian yang besar kah segala macam. Mungkin cuman gara-gara sebatas karena senyuman tulus kita tadi, itu bisa menyelamatkan nyawa orang, kita nggak pernah tahu. Dan bisa jadi yang menurut kita bercanda, menurut kita cuman hal sepele meremehkan mereka, tapi itu bisa mengefekkan, mengakibatkan orang menjadi hancur. Iya kan? Iya Jadi, betul Kak. jadi emang nggak bisa sesimpel itu teman-teman. Jadi belajar untuk menghargai orang tuh sangat-sangat mahal ya teman-teman. Karena eh, hal yang sepele kayak gitu, tapi itu sangat-sangat berarti teman-teman. Apalagi Karena kan, aku yakin, ya karena kan ada juga perkataan yang bilang hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan berulang-ulang gitu kan, jadi akan menjadi hal yang besar yang bermanfaat untuk kita sendiri gitu. benar-benar. Alifa akuin itu. Dan maksudnya benar-benar berasa di kita akhirnya. Sampai kita udah mulai gede nih, rata-ratanya udah mulai dewasa, udah mulai 20-an ke atas gitu kan. Mulai ngerasain kan, oh iya ya ternyata sepenting itu ya sportif, sepenting itu ya bantuan orang lain, sepenting itu ya menghargai orang lain. Kayak gitu teman-teman. Jadi mengeksplor diri, mengenal diri sendiri,
boleh kita mencintai diri kita sendiri, harus banget, tapi jangan lupa kita harus mencintai juga sesama. Karena kita di sini saling, bukan untuk siapa yang paling, tapi saling teman-teman ya. Oke, jadi selain tadi explore, terus juga umpan balik atau saling motivasi gitu ya. Kita juga bisa tes minat bakat tadi lewat MBTI atau Stephen atau apapun yang teman-teman tahu. Mungkin boleh nih komen nih yang pernah tes MBTI kah atau Stephen kah yang sangat ternyata kakak ada yang tes ini ternyata sih ngebantu banget gitu kan. Ngebantu banget buat kita kenalin diri kita gitu kan. Boleh banget ya sambil komen. Nah, terus juga kita mengembangkan bakat kita itu untuk juga mengasah sesuatu supaya jadi optimal. Karena kalau misalnya kita nggak asah ya sama. Walaupun kita punya bakat, tapi kalau kita jarang latihan, gitu kan, atau jarang kita lakuin sesuatu hal itu ya pasti nggak bisa expert dong. Para ahli kan punya jam terbang ya untuk menjadi ahli, Iya. gitu. Jadi saat kita mau jadi ahli, punya punya nilai plus di situ, ya jam terbang atau semakin sering kita melakukannya semakin bagus gitu kan. Seperti itu. Dan juga kita penting nih teman-teman mencari ilmu dan pengetahuan tambahan. Maksudnya apa gitu kan? Jadi kalau kita udah explore diri kita udah tahu nih bakat minat kita di mana gitu kan. Jangan mentok di situ aja, jangan merasa puas gitu. Nah, ini buat tamparan diri Alifa sendiri ya, teman-teman, bukan buat teman-teman aja. Ini Alifa juga ngomong dari tadi itu buat mengingatkan diri sendiri kayak, Fah, ingat ya, Fah, walaupun gimana pun ya tetap harus belajar terus ya, Fah. Walaupun lagi drop, walaupun lagi down gitu kan, lagi futur nih kita nih gitu kan. Nggak apa-apa, istirahat bentar boleh, tapi nanti bangkit lagi ya, nggak apa-apa gitu. Kayak belajar lagi ya gitu. Masih banyak soalnya ternyata, Fah, yang belum kamu pelajarin gitu. Kita jangan cepat puas gitu ya, jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita Nah, punya gitu. benar. Terkadang terkecoh juga sih, Kak, ya kan. Kalau udah bisa di satu hal kayak, ah, ya udah gitu kan. Padahal kita butuh belajar yang lain gitu, tetap belajar gitu, nggak bisa mentok di situ-situ aja gitu, karena di atas langit masih ada langit gitu kan, di atas kita masih ada orang-orang yang lebih daripada kita, jadi harus belajar terus kayak gitu, dan jangan pernah milih-milih, maksudnya di sini milih-milih tuh gini, kita itu sebenarnya bisa loh belajar dari siapa aja, dari mana aja, termasuk Alifa pribadi banyak belajar dari anak kecil waktu Alifa ngajar, semenjak ngajar Alifa justru lebih banyak belajar tuh dari anak kecil gitu. Nah, kok bisa belajar dari anak kecil? Kan padahal yang sekolah duluan kita gitu kan bahasa kasarnya. Yang gede duluan kita. Kok kita belajar dari anak kecil ya itu, teman-teman. Kita tuh harus jadi apa ya? Selalu menampung gitu ya. Menampung di sini setiap ada hal baru, entah itu dari siapapun, jangan ya pepatah yang mengatakan unzur makola walatan zurman kola tuh benar. Jadi kayak nggak usah lihat deh siapa yang ngomong gitu kan. Karena semua orang pasti nggak ada yang perfect gitu. Pasti ada minusnya gitu. Jadi ya lihat apa yang kita bisa ambil positifnya, pelajarannya. Lihat gitu, apa yang dia sampaikan. Jangan lihat orangnya, karena kalau mau lihat orangnya, siapapun itu ya pasti punya kekurangan gitu kan. Kita nggak bakal bisa maju kalau punya mindset cuman kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat apapun itu, kita dapat dari manapun itu, ilmunya kita tampung selama itu baik, dari anak kecil pun kita bisa banyak belajar. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus apa? Nah, selain belajar mencari ilmu, otomatis dong. Oh, berarti kalau cari ilmu harus banyak belajar, banyak cari guru gitu kan, mentor gitu kan. Habis itu kita juga harus em, banyak belajar baca buku. Nah, terkadang tuh kita suka mut-mutan ya. Padahal literasi itu penting, tapi kita kadang-kadang kalau untuk baca buku tuh mut-mutan. Kita coba yuk teman-teman mulai sekarang kayak targetin yuk minimal kayak ya udah Alifa juga mut-mutan sih kalau jujur Alifa kalau udah lagi kepengen banget baca buku bisa tuh selesain, tapi kalau lagi nggak kepengen agak susah juga ya untuk baca buku, tapi ternyata tuh emang harus Susah kayak mengontrol mood kita ya, apalagi ketika kita sudah terasa lelah, terasa capek itu memang agak terasa sih. Caranya sangat susah untuk mengontrol si mood ini supaya lebih bagus lagi gitu. iya iya bener. Tapi ternyata emang harus balik lagi ya Kak. Allahumma paksakan harus dipaksain. Karena pas Alifa coba ternyata kan kita udah tahu nih sebenarnya kendala kita tuh males gitu kan. Atau kita kurang bisa memanage waktu gitu kan. Udah berantakan nih. Kalau udah mulai berantakan lagi tuh pasti kacau tuh misalnya gitu kan. Udah males-malesan lagi. Nah kita coba lagi tata. Pas kita tata lagi, itu ternyata emang ngaruh gitu. Bisa jadi motivasi kita untuk
balik lagi gitu ke schedule yang teratur kayak gitu. Jadi itu ngaruh banget teman-teman manage waktu juga. Nah, selain itu apa? Cari mentor. Cari mentor tuh ya balik lagi ya tadi ya, dengan dari siapapun. Jangan kita harus sih milih-milih teman, milih kita tampung tuh bukan berarti dari nol banget ya. Kita dikasih sama Allah Furqan tuh untuk berpikir ya, untuk membedakan mana baik mana enggak. Jadi mau belajar dari siapa aja ya ambil baiknya. Kalau misalnya ada buruknya, itu berarti PR buat kita gimana caranya untuk memperbaiki itu, teman-teman. Oke? Jadi jangan pernah berpatokan sama oh dia salah gitu kan, tapi kita nggak punya solusi ya apa bedanya gitu kan. Jadi emang harus kayak kalau emang kita bisa bantu untuk perbaikin kita perbaikin, kalau enggak cukup jadi pelajaran kita aja gitu ya. Oke, selain itu apalagi membentuk lingkungan yang mendukung. Nah, tadi kan banyak ya, misalnya kayak Alifa kayak mikir kayak, aduh nggak bisa nih gitu kan. Lingkungan Alifa sekarang nggak mendukung. Itu sering banget sih kayak sekarang emang kayak misalnya Alifa merasakan beberapa planning Alifa agak berantakan karena Alifa futur dan emang lagi down tuh salah satunya mikirnya gitu kayak, aduh berjuang sendiri nih susah gitu kan kayak, aduh berat juga ya gitu. Tapi ternyata kata bunda jangan, kalau kata bunda Alif itu kayak jangan bilang susah ya, kalau bilang susah terus ya nggak bisa-bisa gitu. Jadi kayak diganti mindsetnya ya, kamu yang harus bisa, kamu yang harus maksain gitu, kayak kamu yang harus belajar gitu. Jadi kayak oke oke Alifa. Jadi kayak sebenarnya pasti ya hati sama otak tuh berlawanan karena yang ini maunya sama nafsu gitu, yang ini maunya sesuai planning kita, jadi kayak lawanan terus gitu. Tapi ya mau nggak mau ternyata emang harus belajar gitu untuk menghandle Istilahnya gitu ya, ada mengkontrol nafsu kita. ada satu menyatukannya ya. Iya benar-benar, ternyata itulah ya ujian manusia tuh ya itu bener. Hawa nafsu tadi maksudnya kayak harus dia yang punya kendali gitu kan atas pikiran sama hati dia gitu. Jadi kayak ya nggak apa teman-teman, walaupun emang butuh perjuangan tapi insya Allah bisa kok. Benar-benar benar kata Bunda Alifa tuh kayak ya jangan, ya kalau misalnya kita bilang susah terus nggak bisa ya nggak bisa gitu. Jadi kayak doanya ya bisa 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 gitu ya, nanti lama-lama. Tapi bener teman-teman, saat kita udah berusaha positive thinking, minta sama Allah, insya Allah kok bener-bener bakal ada aja cara Allah untuk mudahin kita. Kalau yang penting kita yakin gitu sama Allah. Kayak yang penting kita yakin sama Tuhan kayak ya udah ini do the best. Ya balik lagi ya seperti yang Alifa sering bilang gitu kan, aku kan udah tawakal udah. Insya Allah tuh udah pasti yang terbaik kayak gitu. Nah, jadi kayak teman-teman terus selain itu kita harus juga refleksi, evaluasi. Jadi nggak cuman kayak terus-terusan gali-gali-gali diri sampai lupa untuk evaluasi lagi. Udah sejauh mana nih gali dirinya, udah sejauh mana nih perginya gitu kan. Terus evaluasi itu gunanya untuk apa? Supaya kita tahu nih, misalnya kita di jalan nih, jalurnya udah bener belum nih? Atau kita melenceng. Jadi pas saat kita evaluasi, kalau udah tahu kita melenceng, ya kita bisa tahu, oh oke, kalau salah jalan nih, yang tadinya seharusnya lurus atau belok kanan, lo belok kiri, nggak nyampe dong tar gitu kan ke tujuan. Jadi harus balik arah lagi gitu kan untuk ke jalan yang benar sesuai dengan planning A tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi selain kita explore diri, mengenalin diri, kita juga penting untuk evaluasi diri kita. Nah, mungkin teman-teman pernah tahu juga ya, kayak evaluasi diri itu biasanya kayak 5 tahun sekali itu paling banyak perubahan besar gitu katanya. Tapi kalau misalnya lebih baik, nggak apa-apa. Semakin sering kita evaluasi diri itu semakin baik kok. Jadi kayak kalau kata Bunda misalnya kayak Alifa tuh selalu kayak, aduh Bunda, ini tahu nih lagi nggak baik-baik aja nih gitu kan. Tahu nih lagi salah nih gitu kan. Ya udah kata Bunda kalau emang tahu salah evaluasi, tobat gitu kan biasanya. Ya udah balik lagi gitu. Comeback lagi gitu. Nggak apa-apa, manusia ya itu salah, tobat lagi gitu kan. Maksudnya kita futur, kita down, ya comeback, balik lagi gitu. Nggak apa-apa, it's okay, kita manusia, nggak sempurna. Tapi jangan jadi ini tuh juga alasan buat kita untuk tidak maju, untuk kita ya di situ-situ aja. Karena ternyata terkadang susah loh. Alifa sendiri ngerasain gitu, saat kita punya alasan, tetap masih punya alasan nih kayak, aduh soalnya nggak sempurna gitu kan, atau ada soalnya lingkungan nggak mendukung segala macam, tapi itu ngaruh banget tuh teman-teman, beneran. Tapi pas ternyata kalau kita rubah lagi mindset kita kayak di awal, kayak dulu kenapa kita bisa gitu kan, konsisten dulu kenapa kita bisa gitu kan, kenapa sekarang tiba-tiba berubah gitu kan, sampai bilang kayak nggak bisa segala macam ini itu, sebenarnya itu alasan doang emang.
Itu alasan doang supaya kita membenarkan apa yang alasan kita tadi. Sebenarnya kalau kita menyingkirkan alasan kita tadi ya kita bisa insya Allah gitu, teman-teman. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman, untuk menggali dan mengenal bakat kita, minat kita, diri kita gitu kan, mengeksplor diri kita itu balik lagi nggak cuman kebaikannya untuk diri sendiri, tapi diniatkan juga untuk orang lain karena sayang banget kalau kita punya sesuatu yang kita bisa lebih di situ, kan Allah kasih kita ilmu dan bakat tuh beda-beda nih. Kelebihan kita beda-beda. Kenapa? Untuk saling melengkapin gitu. Jangan sampai nih fasilitas yang Allah kasih buat kita sia-siain, kita sayang-sayangin, atau buat diri sendiri doang gitu kan. Rugi dong, Allah kasih kesempatan buat biar bisa buat yang lain juga gitu kan, orang lain juga, biar kebaikan yang lalu buat kita juga, kenapa enggak gitu, kenapa harus ke diri sendiri aja, kita juga harus berbagi buat orang lain, seperti itu. Nah, kalau menurut kakak Oke, sendiri gimana? oke, maaf Kak Alifa, suaranya agak sedikit agak tidak terdengar, tapi di sini lagi hujan sini, hujan lebat di sini. Jadi ya itu. Jadi sangat menarik sih topik tadi. Nah, jadi kita harus bisa mengenali diri kita dan supaya kita bisa mengembangkan bakat kita. Oke, ini next, ini lebih menarik lagi sih. Lalu bagaimana sih Kak Alifa agar kita bisa percaya diri dan kenapa sih itu harus percaya diri gitu? Oke, tadi kan kita udah baca cerita, maksudnya sharing-sharing gitu ya, soal explore diri, mengenali diri gitu kan. Terus kita juga udah sharing-sharing soal mengenali bakat minat kita gitu kan, untuk mengeksplor diri gimana gitu kan, tantangannya gimana. Nah, sekarang timbul dong pertanyaan baru gitu kan. Terus gimana dong agar kita percaya diri gitu kan? Terus kenapa ya harus percaya diri? Emang hubungannya apa dengan kita mengeksplor diri gitu kan? Hubungan percaya diri dengan kita punya minat bakat tuh apa gitu kan? Nah, jadi teman-teman, percaya diri itu sebenarnya potensi kunci untuk kita berinteraksi lebih efektif dengan dunia kita gitu kan, entah itu di dunia maya gitu kan, entah itu di dunia online maupun offline gitu kan, kita bakal beraktivitas, bakal ketemu orang banyak gitu kan. Nah, jadi itu penting banget. Kenapa? Misal nih, misal Kak Fadil punya hobi deh, expert di situ, misalnya olahraga, apa dah, bulu tangkis misalnya. Nah, terus kakak tuh berbakat di situ kan. Terus kakak misalnya nggak cuman bisa mainnya doang gitu misalnya, nggak cuman jago main bulu tangkisnya doang, tapi kakak juga tahu nih ilmu untuk milih bulu tangkis yang bagus tuh kayak gimana, segala macam gitu kan, teknik teknik dan lain sebagainya. Nah, itu kan bermanfaat banget ya buat diri sendiri maupun orang lain. Tapi saat kita nggak percaya diri, kakak bakal mau sharing nggak ke orang lain cara main bulu tangkis? Gimana gimana? Kalau kakak nggak percaya diri, kakak mau nggak sharing ke orang lain untuk ngajarin bulu tangkis? Enggak sih. Ya, lebih Enggak. penting tuh harus percaya diri dulu. Kalau kita percaya diri, baru bisa kita sering ke orang lain sih. Itu Ya, bener kuncinya. banget. Bener banget. Nah, itu kuncinya. Salah satu contoh tersimpel aja. Ya kan? Paling simpel aja tuh kayak gitu. Yang tadinya kebaikan, sesuatu yang bagus gitu ya, bermanfaat, tapi saat kita udah mengenali diri sendiri, punya bakat banyak, ilmu banyak, tapi kita tidak pede, tidak akhirnya tidak ada keinginan untuk berbagi untuk orang lain, gitu kan, entah itu alasannya malu, takut gitu kan, atau nggak percaya diri tadi gitu ya, minder, insecure, atau apapun, akhirnya ya orang lain juga bukan dukun ya yang tahu kita bisa apa tanpa kita kasih tahu gitu. Nah, jadi pentingnya branding dan memperkenalkan diri itu bukan cuman kayak untuk supaya orang tahu aja, enggak teman-teman, supaya kita bisa saling ngebantu. Kayak misal kita punya adik atau kita sendiri nih mau sekolah gitu kan, kita butuh guru bahasa Inggris misalnya. Nah, kan otomatis nyari guru bahasa Inggris, kita harus tahu dulu dong siapa yang bisa ngajarin bahasa Inggris gitu kan, siapa yang jago bahasa Inggris misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nggak memperkenalkan diri dia, oh saya guru, saya ngajar gitu,
saya bisa gitu kan. Lah, kan kita nggak tahu gitu kan. Kalau dia punya bakat itu misalnya, punya keahlian itu. Nah, itulah pentingnya kenapa percaya diri, supaya kita punya sesuatu hal itu bisa dibagikan untuk orang banyak juga, nggak untuk diri sendiri. Nah, terus caranya gimana dong ngebangunnya gitu kan, supaya kita bisa jadi percaya diri. Nah, sebenarnya itu butuh proses yang panjang, butuh kesabaran, butuh latihan. Kenapa? Karena misal nih, teman-teman lihat Alifa atau Kak Fadil, misalnya sering kayak buat sharing-sharing kayak gini, atau kita suka webinar segala macam, atau kita Alifa nge-MC segala macam, Alifa ngajar. Nah, itu tanpa Alifa belajar untuk percaya diri, belajar untuk meyakinkan diri, Alifa bisa. Kalau kamu mau belajar, kamu bisa. Nah, kalau Alifa nggak yakin sama diri sendiri, gimana Alifa mau meyakinkan anak-anak Alifa gitu kan, untuk ngajar? Gimana Alifa mau sharing ke teman-teman, kalau Alifa nggak yakin sama apa yang Alifa tahu gitu kan, misalnya. Ya, kita nggak harus sempurna, teman-teman. Kita nggak harus tunggu sempurna, kita nggak harus tunggu perfect, baru kita bisa berbagi kebaikan. Apapun yang kita punya, ya kayak Allah bilang ya, bagi apa namanya, sampaikan walau satu ayat. Jadi itu maksudnya apa, hikmahnya itu apa gitu kan. Ya selama kita punya sesuatu kebaikan, even itu sedikit menurut kita, tapi itu bisa jadi bermanfaat untuk orang lain, sampaikan, bagiin aja. Dan gak harus kita perfect dulu baru kita bagiin. Nah, disitulah saat kita udah belajar percaya diri, yakin gitu kan. Sama kayak kita yakin ke Allah juga, itu kan butuh yakin ya sebenarnya. Pede gitu, kayak oke, aku pede nih punya Tuhan gitu kan, punya Allah gitu kan. Ya udah, pede, yakin gitu. Kalau nggak yakin juga nggak mungkin bisa doa gitu kan, nggak bisa berharap gitu kan misalnya. Nah, jadi emang punya cita-cita, mau apapun itu, mau tujuan apapun, kalau nggak pede, itu bisa jadi kendala. Jadi, coba kita pelajarin sama-sama apa yang membuat kita nggak pede, supaya kita ke depannya lebih percaya diri, lebih yakin, lebih bisa berefek, berbagi ke orang banyak, seperti itu. Nah, terus caranya gimana? Selain kita udah tahu nih kuncinya percaya diri itu ternyata penting banget. Terus kita juga harus eh, fokus. Terus fokusnya apa nih maksudnya gitu kan? Fokus pada kelebihan tadi. Fokus apa yang udah kita pelajarin, hal-hal baru yang kita dapat tadi, ilmu baru, kita fokus pelajarin lagi, dalamin lagi, pahamin lagi, supaya saat nanti kita berbagi ke orang lain, itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah, belajar public speaking juga penting banget supaya kita bisa menyampaikan ke orang lain lebih baik gitu kan. Ya walaupun Alifa juga masih belajar, tapi kayak itu ngebantu banget buat kita komunikasi sama orang lain, teman-teman. Jadi nggak buat diri kita doang, tapi buat orang lain juga. Memudahkan orang lain juga untuk bisa mengerti apa yang kita sampaikan, dan kita juga bisa bantuin orang banyak. Selain itu, yang buat bisa kita pede itu adalah tidak lain dan tidak bukan merawat diri dan mental. Bener nggak, Kak? Bener banget sih. Jadi ya sangat luar biasa sih percakapan kita tentang explore yourself ini. Jadi lebih banyak tahu gimana caranya mengeksplor diri kita, gimana caranya mengenali bakat kita, dan gimana caranya kita lebih percaya diri. Karena kami agak sedikit tertarik sama omongan Kak Alifa tadi tentang cara membangkitkan percaya diri, gimana kita bisa membagikan sesuatu ke orang kalau kita nggak percaya diri. Itu problemnya sih gitu kan. Dan Iya, itu benar. sangat harus kita pegang sih, bahwa kita harus percaya diri untuk melakukan sesuatu apapun itu, entah itu public speaking, entah itu um, mengenali bakat kita. Yang penting itu kuncinya satu, percaya diri. Benar. Nah, jadi caranya untuk percaya diri itu gimana? Nah, pertama, nggak lain dan nggak bukan, kita merawat diri kita, merawat mental kita, supaya lebih, orang lain juga lebih yakin gitu kan. Enak juga nih kalau mau berdiskusi sama kita, mau kenalan sama kita. Dengan kita merawat diri dan juga merawat mental kita, itu juga membantu orang lain untuk bisa komunikasi dengan baik dengan kita, mengenal dengan baik dengan kita gitu kan. Akhirnya kita juga itu dalam bentuk apa namanya, menghargai. Jadi saat kita berusaha untuk rapi, bersih, ya itu bukti kita untuk menghargai orang lain gitu.
Bukan untuk diri kita doang, tapi kita juga menghargai orang lain dengan cara itu, teman-teman. Nah, selain itu apa? Saat kita udah ilmunya udah dapet tadi, udah banyak belajar tadi untuk diri kita sendiri, gitu kan, bekal buat diri kita sendiri untuk berbagi dan lain sebagainya. Kita udah merawat diri kita, gitu kan, fisik kita, mental kita perbaikin pelan-pelan, kita obatin luka-luka kita, biar lebih positif lagi, gitu kan, pelan-pelan. Selain itu, kita juga bisa memperbaiki gaya hidup, makan, olahraga, gitu. Nah, karena itu ngaruh banget nanti sama mental kita, sama keadaan fisik kita, kayak gitu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Emang nggak bisa langsung kok, Alifah juga masih ini, jadi kayak pelan-pelan aja, saling saling support gitu ya. Selain itu, tindakan, pengalaman, itu ngaruh banget. Pola pikir tuh ngaruh banget. Jadi saat kita pola pikir udah belajar untuk selalu positif, positive thinking gitu kan, segala sesuatu itu kita ambil positifnya, insya Allah itu ngaruh banget teman-teman. Untuk membangun kita supaya jadi positif. Jadi kayak nggak ada lagi kata-kata yang tadi kata Bunda Alifa jangan bilang susah. Jadi kayak oke, aku bisa, kayak nggak mudah emang, tapi insya Allah dicoba gitu kan. Bisa lebih baik lagi, bisa. Yakinin aja, word affirmation aja setiap pagi kayak oke, kita bisa, kita insya Allah sehat dan lain sebagainya, itu ngebantu banget. Jadi diganti, hilangin semua yang negatif, kita ganti ke hal positif. Terus kalau kita dapat hal negatif pun kita ambil positifnya. Insya Allah itu bisa membantu kita banget. Dan juga jaga bahasa tubuh. Nah, itu ngaruh banget ya. Ini lebih nanti ke belajar public speaking sih, itu ngaruh banget. Nah, karena kan nanti itu berkaitannya PD itu sama public speaking juga ya. Saat nanti kita udah PD, udah bisa menyampaikan ke orang lain tuh bakal ngaruh gitu. Gestur kita, cara bahasa kita, terus juga bahasa tubuh kita gitu kan. Dan selain itu semua kita belajar untuk berani ambil resiko. Tapi bukan berarti nyemplung gitu aja ya. Tapi udah punya bekal, udah pelajaran pelan-pelan, udah explore tadi, udah mengenali diri, udah ngelewatin proses yang di atas tadi yang kita sampaikan, baru kita belajar untuk berani ambil resiko, belajar hal baru, beranikan diri untuk mengambil peluang-peluang gitu ya. Jadi bukan dari nol, tapi udah punya bekal, baru kita beranikan diri. Jadi supaya apa? Supaya nggak sia-sia, supaya nggak makan waktu, dan supaya insya Allah efektif, maksimal gitu ya hasilnya ya. Karena ikhtiar tadi yang di atas kan sudah dilakukan. Nah, actionnya itu kan jadi tinggal tawakal. Jadi tawakalnya tuh enak, udah lega gitu ya. Apapun hasilnya itu puas gitu. Nah, selain itu apa? Memperkuat hubungan juga, silaturahim, perbaikin hubungan kita sama orang lain, berteman sama siapa aja boleh, yang penting yang harus dipilih itu kan kalau dalam Islam itu sahabat ya. Itu harus pilih-pilih. Tapi kalau misalnya berteman sama siapa aja, kita harus hargain orang, kita ambil ilmunya. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan menolong kita, siapa yang akan membantu kita saat kita butuh. Itu pentingnya menghargai siapapun dan berteman sama siapapun. Dan kita juga meningkatkan emosional tadi, kecerdasan emosional dan mental kita pelan-pelan. Itu emang nggak gampang, tapi itu sangat ngaruh dan itu sangat bisa kita pelajarin, kita latih pelan-pelan, teman-teman. Jadi saat kita udah bisa mengeksplor diri, saat udah bisa mengenali diri sendiri, dan saat kita udah bisa pelan-pelan cari cara, metode, visi misi kita tadi untuk bisa better together dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing, saling melengkapin tadi, dan kita udah bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, insya Allah. Seperti biasa, mau ngelakuin hal apapun, cita-cita apapun, selama udah lurusin niat, udah doa, entah itu doa orang tua, temen, siapapun, guru, siapapun. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang akan diijabah gitu ya. Terus juga insya Allah kita karena nggak pernah tahu juga siapa yang tulus gitu kan. Orang baik banyak tapi orang tulus dikit gitu ya. Jadi minta doa sebaik-baik sebanyak-banyaknya. Dan juga yang terakhir, selain niat diluruskan karena Allah, kita udah doa gitu kan, mengandalkan Allah juga, terus kita udah ikhtiar, usaha maksimal. Kalau kata Guru Alifa, Ustaz Alifa tuh kayak usaha itu minimal-minimalnya semaksimal yang kita bisa. Jadi kita udah benar-benar total gitu ya, all out. Supaya apa? Supaya yang terakhir, saat tawakal, kita mendapatkan hasil yang terbaik. Mau berhasil maupun belum, itu semua nggak bakal membuat kita galau berlama-lama, nggak bersedih hati. Kenapa? Karena kita udah melakukan semuanya dengan maksimal yang kita bisa.
Dan percayalah saat kita ada tawakal, apapun itu hasilnya pasti yang terbaik dari Allah. Allah itu nggak bakalan sia-siain perjuangan kita. Mungkin yang kita inginkan terkadang nggak langsung Allah kasih, tapi Allah selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan di saat yang tepat. Gitu teman-teman. Mungkin itu sih Kak, sharing-sharing seputar explore diri, seputar mengenali diri, mengenali bakat dan minat, gimana visi misinya, cara-cara tips-tips kecilnya, dan tentang percaya diri. Nah, mungkin nanti next time kita bisa sharing-sharing lebih jauh nih seputar explore diri Oke. dan juga percaya diri tentang public speaking. Jadi oke, kita nggak terasa ya sudah berada di penghujung diskusi kita kali ini tentang explore yourself, tips tampil percaya diri di depan publik dan audiens. Sangat luar biasa sih, daging semua sih isinya ini dari Kak Alifa gitu. Mungkin terima kasih Kak Alifa atas waktunya sangat berharga. Kami tahu Kak Alifa sangat sibuk, jadi ya Lagi libur sangat santai. luar biasa sih Kak Alifa bisa meluangkan waktunya untuk sharing. Oke, mungkin ada nggak closing statement sebelum kita tutup acara ini tentang topik yang sangat luar biasa ini? Oke, mungkin selain tadi sebenarnya itu closing statement juga ya tentang niat, doa, usaha, dan tawakal gitu ya, berserah diri dengan hasil yang terbaik tadi. Mungkin Alifa cuma mau nyampein ke teman-teman, apapun yang teman-teman lagi rintis sekarang, lakukan sekarang. Selama itu kebaikan buat diri kita sendiri, lakukan. Nggak apa-apa, jangan peduli apa yang orang lain nilai, orang lain lihat, orang lain nggak perlu tahu apa yang lagi kita jalanin, karena nggak semua orang mungkin bisa mengerti, memahami kita. Itu nggak apa-apa banget. Tapi jangan lupa juga kalau emang teman-teman lagi butuh bantuan, bilang, sampaikan ke orang yang teman-teman percaya, jangan berjuang sendiri, karena kita nggak bisa sendirian. Allah ciptain kita buat bareng-bareng untuk saling. Jadi Allah membuat kita punya kebaikan dan kelebihan berbeda-beda, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling, teman-teman. Jadi, harapan Alifa, kita bisa saling membangun, saling mengingatkan, saling support, saling mendoakan. Semoga apapun yang kita lakukan, Allah mudahkan, Allah ridhoi, Allah lancarkan, dan semoga itu menjadi pahala jariah untuk kita semua, dan do the best for Allah. Lakukan itu karena Allah supaya kita nggak kecewa. Dan jangan lupa kita nggak pernah sendiri, kita punya Allah dan punya orang-orang yang baik di sekeliling kita. Semoga semangat terus untuk improve diri buat Alifa pribadi, semua yang Alifa sampaikan tadi untuk Alifa pribadi. Dan Alifa juga mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Tolong ingatkan Alifa juga, karena Alifa juga butuh support dari teman-teman. Kita saling di sini, dan ingat balik lagi, nggak ada yang sempurna teman-teman. Dan nggak butuh sempurna untuk memulai kebaikan selama teman-teman bisa lakukan itu dengan penuh, dengan senang hati, dengan keikhlasan. Oke, terima kasih banyak Kak Alifa. Sukses terus untuk kuliahnya, untuk pekerjaannya, dan tetap memberikan inspirasi kepada kami dan kepada anak muda khususnya. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai kita bisa berdiskusi di lain kesempatan lagi. Terima kasih semuanya telah menyaksikan saya ini, dan sukses terus, dan thank you Kak. Assalamualaikum semua. Lagi Alifa juga makasih banyak ya buat Kak Fadil dan teman-teman semuanya yang udah nonton. See you insya Allah selanjutnya. Mohon maaf lahir batin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.